Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Dalam cerita One Piece saat ini, kita sedang melihat betapa mengerikannya buah setan yang dimiliki oleh Monkey D. Luffy. Buah setan dengan kategori Mythical Zoan yang bernama Hito Hitonomi model Dewa Nika. Sejauh dari cerita One Piece berjalan, biasanya buah setan Zoan diambil dari referensi makhluk yang pernah ada. Entah itu Zoan biasa dan Zoan kuno. Lalu untuk kasus Zoan mitos, apakah makhluk Zoan mitos benar-benar mitos bagi dunia One Piece? Dan hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah asal-usul sosok Nika dan kaitannya dengan suku Ming. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Dengan ekosistem dunia One Piece yang sebetulnya di luar imajinasi kita, membuat kami bertanya-tanya, apakah makhluk yang dianggap mitos itu pernah hidup atau tidak dalam dunia One Piece? Mengingat, di dunia One Piece ada Putri Duyung, dan Putri Duyung bagi manusia dunia nyata adalah hal yang berbau mitos. Namun bagi dunia One Piece, hal tersebut adalah hal yang normal. Kemudian naga dalam dunia nyata adalah hal yang berbau mitos. Namun dalam dunia One Piece, naga pernah hadir. Hal ini disebutkan dengan legenda Ryuma yang pernah menebas naga. Di sisi lain, naga milik Kaido sendiri malah disebut juga sebagai Zoan mitos. Ya, sebetulnya bisa saja naga yang ditebas oleh Ryuma dengan naga Kaido adalah dua naga yang berbeda. Tapi ini membuat kita sebagai para pembaca cukup kesulitan memikirkan apa sih syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai titik makhluk mitos. Arc Zou. Arc Zou adalah cikal bakal dari Wano Kuni yang sekarang. Seluruh poin permasalahan yang ditunjukkan pada Arc Zou bertujuan untuk Arc Wano Kuni. Mulai dari dua Yonko tersisa yang memiliki Rod Poneglyph, yakni Kaido dengan Big Mom, pembukaan gerbang Wano Kuni, Zunisa ataupun warga suku Ming yang ikut hadir ke tanah Wano Kuni, lalu kaitan Kozuki yang berkaitan dengan kerajaan kuno dalam pembuatan Poneglyph, dan Zunisa yang disebut sebagai makhluk yang berasal dari masa lalu. Dalam Arc Zou itu, di awal cerita, kru topi jerami sempat menyangka bahwa suku Ming adalah makhluk buas yang menyerang manusia, mengingat fisik warga suku Ming adalah hewan yang berbentuk manusia. Lalu pada One Piece chapter 806, Usopp berkata, "Tunggu, ini di luar ekspektasiku. Bukankah kalian adalah spesies yang membenci manusia?" Lalu Wanda pun menjawab, "Spesies? Orang yang belum pernah melihat suku Ming pasti takut akan hal itu. Bagi kami, kalian adalah monyet Ming tanpa banyak bulu, jenis yang berbeda dari spesies kami. Kebencian apapun didasarkan pada individu. Kami full body Ming bangga atas bulu kami. Tapi banyak yang mengagumi Ming sedikit bulu dan keindahan kekurangan bulu kalian." Nah, agak aneh jika kami translate perkata seperti ini. Intinya di sini Wanda mengatakan bahwa mereka tidak membenci manusia. Bagi Wanda atau bagi warga suku Ming, Luffy dan kawan-kawan adalah monyet Ming tanpa banyak bulu, jenis yang berbeda dari spesies Wanda. Artinya Luffy dan kawan-kawan masih dikategorikan sebagai suku Ming namun sebagai jenis yang berbeda. Wanda sendiri bangga atas bulu di sekujur tubuh yang ia miliki. Dan beberapa orang juga mengagumi Ming dengan sedikit bulu seperti Luffy dan kawan-kawan ini. Karena Wanda menganggap bahwa kekurangan bulu seperti ini adalah hal yang indah. Jadi bisa dikatakan juga bahwa spesies seperti Luffy ini adalah monyet tanpa bulu, atau monyet dengan sedikit bulu yang tetap saja masuk ke dalam ras Ming dalam kategori yang sedikit berbeda. Jadi, apakah ini ada kaitannya dengan nama Luffy, yakni Monkey D? Peran monyet dalam cerita. Kita tahu bahwa Eiichiro Oda adalah orang yang begitu mengidolai Akira Toriyama. Kita bisa melihat aspek-aspek dalam dunia One Piece yang sepertinya berasal dari Dragon Ball. Contoh paling kelihatannya adalah naga Kaido yang begitu mirip dengan naga Shenlong. Dalam serial manga Dragon Ball itu sendiri, ada karakter utama yang bernama Son Goku. Son Goku ini adalah orang yang bukan berasal dari bumi. Ia memiliki kekuatan yang bisa berubah menjadi monyet raksasa. Dalam komunitas Dragon Ball, banyak juga yang mengkaitkan Goku dengan Monkey King ataupun Sun Gokong atau Sun Wukong.
Dan sepertinya Oda tidak sembarangan memakai nama Monkey untuk karakter utamanya ini. Secara faktanya, hanya Luffy lah orang yang berjuang untuk kedamaian sejati. Meskipun Roger berlayar lebih dari 20 tahun, Roger tidak ditunjukkan berjuang untuk mewujudkan perdamaian. Bahkan sebelum akhir hidupnya, Roger malah asyik minum sake bersama musuhnya, yakni Shirohige. Selanjutnya, Shanks, meskipun Shanks diyakini sebagai orang yang menyeimbangkan dunia, namun tindakannya tidak memperjuangkan yang namanya kebebasan dan perdamaian. Ia membiarkan dirinya dilecehkan oleh para bandit. Sedangkan Luffy waktu itu marah-marah pada Shanks, bertanya-tanya kenapa Shanks tidak melawan. Namun menurut Shanks, hal itu bukanlah masalah selagi tidak ada yang tersakiti. Dari sini sebetulnya terlihat perbedaan karakter antara Shanks dengan Monkey di Luffy. Kemudian dalam perang Marineford, Shanks memilih untuk menghentikan peperangan. Lalu dalam kasus Mihawk bertemu dengan Shanks, Shanks lagi-lagi berpesta dan minum-minum bersama musuhnya. Di beberapa kasus, Shanks lebih banyak menghindari konflik daripada berurusan dengan konflik tersebut. Dibanding dengan Roger maupun Shanks, Luffy terlihat dengan jelas sebagai sosok yang berjuang atas perdamaian. Luffy ingin repot-repot terjun ke dalam konflik, entah itu berskala kecil atau besar, untuk membela diri atau membela orang yang salah. Nah, sebelum kita lanjut, perlu diketahui bahwa dalam bahasa Inggris, monk memiliki arti sebagai biksu atau biarawan. Dan jika ada salah kata yang kami sampaikan, Nakama bisa langsung mengkoreksinya di kolom komentar di bawah. Dalam cerita One Piece, Eiichiro Oda menyelipkan juga unsur Buddha, seperti teknik Asura yang dimiliki oleh Roronoa Zoro. Bahkan dalam cerita One Piece sendiri, ada yang disebut dengan biksu gila, yakni salah satu supernova yang bernama Uroji. Dan kami pikir Luffy sendiri secara tersirat berkaitan dengan monk atau biarawan. Dalam beberapa kasus tertentu, biarawan atau monk menggunakan topi jerami juga. Dan dalam cerita yang pernah kami baca, dikatakan bahwa para biksu tidak boleh beristri atau berumah tangga. Dan Eiichiro Oda membuat karakter Luffy sebagai karakter yang kelihatannya sama sekali tidak tertarik dengan wanita. Sehingga ini menimbulkan kemungkinan bahwa sepertinya ada kaitan nama monk dalam nama Monkey di serial ini. Lalu pada One Piece Romance Dawn versi 0, kita juga pernah melihat Garp yang mengenakan topi jerami. Dan di cerita yang sekarang, Eiichiro Oda menggambarkan sosok Monkey D. Garp sebagai angkatan laut yang paling superior. Tetapi selama cerita berjalan, Monkey D. Garp menolak kenaikan jabatan karena nantinya ia akan dikendalikan langsung oleh para naga surgawi yang tampak busuk. Garp juga semasa berjuang di angkatan laut memiliki teman akrab yang bernama Sengoku, seorang pria dengan burung camar di topinya, serta hobi menggembala kambing, dan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Buddha. Garp sendiri meskipun adalah anggota angkatan laut yang harus menumpas bajak laut, ia tetap menerima untuk mengasuh anak paling dicari di dunia, yakni Goldie Roger. Ini menunjukkan betapa baiknya hati yang dimiliki oleh pria yang satu ini. Dan pada Skypiea, tepatnya di kota emas Sandora, terdapat bel emas. Dan di sana terdapat ukiran yang mirip dengan hewan monyet yang mengenakan sebuah topi jerami. Kenapa kami bisa katakan ini adalah monyet? Karena di sana terdapat ekor yang mirip sekali dengan seekor monyet. Ras apakah orang bermargadi itu? Sampai sekarang kita masih belum mengetahui sebenarnya orang bermargadi itu aslinya ras apa. Mengingat ada juga orang bermargadi yang berasal dari ras raksasa seperti jaguar di Saul. Tidak ada yang tahu juga kenapa nama mereka diselipkan huruf D di dalamnya. Jika mengacu pada serial yang dibuat oleh Akira Toriyama yakni Dragon Ball, kita mungkin bisa mempelajari sesuatu. Jika kita melihat pada serial Dragon Ball, Goku bukanlah warga asli bumi. Goku berasal dari planet lain. Dari manga-manga awal Dragon Ball, secara implisit dinyatakan bahwa alasan Goku dikirim ke bumi adalah untuk menghancurkannya. Ini lebih lanjut didukung di anime oleh perkataan dari karakter Raditz.
Namun dalam serial Dragon Ball Super Broly, diceritakan bahwa dalam cerita ini merupakan retcon utama asal Goku yang memperlihatkan ayahnya yakni Bardock dan ibunya Jin mengirim Goku atau Kakarot dari planet Vegeta ke bumi, yakni bertujuan untuk menghindari kehancuran kampung halaman warga Saiyan. Dan bagi yang tidak tahu, pada saat itu planet Vegeta akan dihancurkan oleh karakter yang bernama Frieza. Nah, dalam cerita One Piece, kita pernah melihat warga suku Ming atau setidaknya orang yang mirip dengan suku Ming hidup di bulan. Hal tersebut diperlihatkan pada cover chapter perjalanan Enel ke bulan. Dan kondisi bulan saat itu benar-benar gersang. Tidak ada kehidupan, sumber daya alam benar-benar minim sekali. Dan dalam serial Dragon Ball, orang yang bukan berasal dari bumi itu, yakni Goku, justru melindungi bumi dengan seluruh kemampuan yang ia punya. Poin yang ingin kami sampaikan adalah, dengan Luffy yang saat ini mati-matian memperjuangkan kebebasan dan perdamaian di sekujur bumi One Piece, bisa jadi justru dia bukanlah penduduk asli bumi. Terdapat darah Ming atau darah dari planet lain yang ada di tubuhnya, yang karena itu nama leluhurnya adalah Monkey. Maka kesimpulannya, dalam cerita ini sepertinya ada kaitan antara nama Monk dengan nama Monkey. Peranan unsur Monkey sendiri sepertinya begitu penting dalam cerita ini. Mulai dari Oda yang menyukai serial Dragon Ball dan Son Goku, lalu sosok Gear 5 Luffy yang kekuatan serta tampilannya sekilas mirip dengan Sun Wukong atau Sun Gokong. Dan bisa jadi, Nika adalah makhluk hidup dengan kategori sebagai Hairless Monkey Ming atau monyet tanpa bulu dengan kategori yang sedikit berbeda dari suku Ming. Bahkan, nama keluarga Luffy, yakni Monkey, sepertinya bukan hanya sekedar nama, melainkan leluhur Luffy mungkin memang adalah sosok Monkey. Lebih tepatnya adalah Monkey Ming tanpa bulu. Dan seiring berjalannya cerita atau seiring berjalannya waktu, Monkey Ming tanpa bulu ini pun berevolusi menjadi manusia seutuhnya. Haha, untuk kasus kenapa bisa tercipta Hito-Hitonomi model Nika, hal itu akan kami bahas pada video selanjutnya. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.